Walaupun kaum muslimin sangat mengagungkan Al-Quran, sangat memuliakan Al-Quran, namun dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan Al-Quran, sering menyia-nyiakan Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal musyahidun al-a'izza, mawdu'una al-yawm Ahlul Bait wal Quran. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai Ahlul Bait dan Al-Quran. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam ayat lain disebutkan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita bersyukur bahwa kita diberi anugerah yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diturunkannya Al-Quran ini kepada kita melalui utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan utusan terakhir, merupakan nabi penutup dari nabi-nabi sebelumnya. Syukur yang tak terhingga bahwa kita merupakan atau telah dijadikan oleh Allah sebagai umat yang merupakan umat nabi terakhir, nabi yang paling utama, penutup segala nabi-nabi yang ada sebelumnya, yang membawa kitab terakhir, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ini terbukti setelah Islam tidak ada lagi kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada pengakuan dari beberapa orang, sangat jauh sekali kualitasnya, tidak mampu sama sekali menandingi Al-Quranul Karim. Kita bersyukur bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar dari Rasulullah yang kita miliki sekarang ini, yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Kehebatan Al-Quran tidak diragukan lagi. Siapapun, sepandai-pandai apapun, dimanapun, dalam waktu kapanpun, tidak akan ada yang mampu menandingi Al-Quran. Apalagi Al-Quran secara keseluruhan. Untuk membuat satu ayat saja tidak mungkin mampu menandingi satu ayat suci Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim memiliki tempat yang sangat istimewa di kalangan kaum muslimin. Al-Quranul Karim bisa dikatakan merupakan segala-galanya. Namun kadang-kadang kita merasa prihatin, merasa sedih bahwa dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan Al-Quran, sering menyia-nyiakan Al-Quranul Karim. Di sini kita ingin berbicara bagaimana pandangan Ahlul Bait tentang Al-Quran ini. Saya ingin kutipkan beberapa riwayat, beberapa hadis dari Rasulullah dan dari para imam. Karena hadis-hadis yang dari Rasulullah pun ini kita kutipkan dari riwayat para imam Ahlul Bait. Misalnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Salman Al-Farisi yang merupakan sahabat terdekat, termasuk para sahabat yang terdekat dengan Rasulullah, termasuk sahabat yang setia kepada Rasulullah, sampai-sampai Salman ini
disebut oleh Rasulullah sebagai keluarga beliau sendiri. Salman minna ahlul bait. Rasulullah bersabda kepada Salman al-Farisi, ya Salman, alaika biqira'atil Quran. Wahai Salman, kamu mesti membaca, sering membaca Al-Quran. Fa inna qira'atal Qur'ani kafaratun lidhunub. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu bisa menjadi penghapus dosa. Luar biasa. Membaca Al-Quran dengan betul, dengan benar, itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Wasitrun minan nar, bisa melindungi kamu dari api neraka. Wa amanun minal azab, dan membuat kamu aman, selamat dari siksa. Membaca Al-Quranul Karim. Kemudian, ini hadis cukup panjang, saya ingin ringkaskan saja. Lalu beliau melanjutkan, ya Salman, al-mu'minu idza qara'a al-Qur'ana fatahallahu lahu abwabar rahmah. Wahai Salman, seorang mukmin, apabila membaca Al-Quran, Allah membukakan untuknya pintu-pintu rahmat. Wa khalaqallahu bikulli harfin yakhruju min fihi malakan yusabbihu lahu ila yaumil qiyamah. Dan Allah menciptakan dari setiap huruf yang keluar dari mulutnya satu malaikat yang bertasbih untuknya, untuk yang membaca Al-Quran ini sampai hari kiamat. Kemudian beliau melanjutkan, saya terjemahkan saja, tidak ada yang lebih baik di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah setelah belajar ilmu daripada membaca Al-Quran. Dan semulia-mulia makhluk di sisi Allah setelah para nabi, para imam, para ulama adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Mereka ini keluar nanti dari dunia sebagaimana keluarnya para nabi. Mereka akan meninggal dunia sebagaimana meninggalnya para nabi, para imam, para ulama. Dan mereka akan dibangkitkan di dalam kubur mereka bersama para nabi. Dan mereka akan melalui sirat bersama para nabi. Dan mereka akan mendapatkan pahala di antara pahala-pahala para nabi. Maka alangkah beruntungnya orang yang mempelajari ilmu dan yang menjaga Al-Quran. Dia akan memiliki karamah dan syaraf, kemuliaan, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis lain, Imam Ja'far As-Sadiq, salah seorang tokoh, salah seorang imam Ahlul Bait alaihimussalam, mengatakan bahwa nanti ada 3 kitab, ada 3 buku untuk manusia ini pada mahsyar. Ada buku setelah terjadinya hari kiamat, ada 3 buku yang dimiliki manusia. Yang satu merupakan kumpulan kebaikan-kebaikannya. Satu lagi kumpulan nikmat-nikmat yang telah dia terima. Dan satu lagi kumpulan kejahatan atau keburukan-keburukannya. Manusia memiliki, katakanlah, banyak kebaikan-kebaikan. Namun dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah dia terima, kebaikan ini tenggelam. Ditinggallah keburukan-keburukannya. Disinilah dia kemudian kebingungan. Lalu datanglah Al-Quran. Al-Quran yang orang tersebut sering membacanya ketika hidup di dunia. Lalu Al-Quran ini berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ana Al-Quran. Wahai Allah, saya adalah Quran dan ini hambamu mukmin. Sewaktu hidup dia bercapai-capai atau sering membacaku
kata Al-Quran, dan menghidupkan malamnya dengan melafadzkan, mengucapkan ayat-ayat suci yang ada padaku, kata Al-Quran, dan kedua matanya meneteskan air mata kalau dia melakukan tahajud dengan membacaku, maka ridhoilah dia sebagaimana dia telah membuat aku ridho. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang mukmin ini, bukalah kedua tanganmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi kedua tangannya ini dengan keridhaan Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, inilah surga. Surga layak untukmu. Lalu bacalah Al-Quran, faqra wasa'ad. Bacalah Al-Quran dan meningkatlah ke atas. Naiklah ke atas. Setiap membaca satu ayat, dia mendapatkan satu tingkat di atasnya. Subhanallah. Ahlul Bait banyak sekali menekankan kepada pengikutnya untuk memperhatikan Al-Quran. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan, tidak disinari oleh Al-Quran. Jangan sampai lidah kita tidak kita basahi dengan Al-Quran. Ahlul Bait, sebagaimana dalam hadis yang sangat terkenal, mereka adalah pendamping Al-Quran. Merekalah yang selalu bersama-sama Al-Quran, dan merekalah yang paling tahu tentang Al-Quran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang lalu saya katakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang datang dari Zat yang Maha Suci, ditempatkan di tempat yang paling suci, dibawa oleh malaikat yang paling suci, Jibril alaihissalam, diturunkan kepada manusia yang paling suci, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam yang paling suci, di bulan yang paling suci. Luar biasa. Jadi Al-Quran harus didampingi oleh manusia-manusia yang suci, Ahlul Bait, para imam dari keluarga suci Rasulullah. Merekalah yang paling punya otoritas, paling punya hak untuk mendampingi Al-Quran. Dan mereka inilah yang mengajarkan kepada kita untuk betul-betul memperhatikan dan menjaga Al-Quranul Karim. Saudara-saudara sekalian, hendaklah kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Kita siapkan waktu setiap harinya untuk berusaha membaca Al-Quran, kemudian berusaha memahaminya, karena ini juga sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun berusaha menerapkan Al-Quran, karena inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengantarkan kita kepada ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran akan mendampingi kita dimanapun kita berada. Sekali lagi, bentuk syukur kita dengan adanya Al-Quran ini yaitu dengan menjaganya, dengan membacanya, dengan berusaha memahaminya, lalu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, kekuatan kepada kita untuk melaksanakan semua yang digariskan oleh Al-Quranul Karim, digariskan oleh Rasulullah dan oleh para imam Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi